sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita lanjutkan alhamdulillah pada malam ini halaman berapa kemarin? Halaman 21 ya, Syarhut Ta'rif. Kita masuk ke pembahasan lafaz. Lafaz itu ada nanti dibagi menjadi murakkab dan mufrad. Kalau rajulun itu mufrad, tapi kalau rijalun apa? Rijalun jamak kalau dalam bahasan isim. Tapi rijalun maupun rajulun maupun rajulani itu dalam ilmu mantiq ya mufrad, dia tunggal. Nah, kemudian syarhut ta'rif. Ini syarah definisi dari murakkab ya. Ya, al-murakkab, definisi murakkab itu kan kemarin al-lafdzu alladzi dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu dalalatan maksudatan. Nah, itu definisi murakkab. Lafaz yang bagian-bagiannya itu menunjukkan atas bagian maknanya dengan penunjukan yang tertentu. Itu murakkab itu begitu. Bahasa definisinya. Kalau bahasa kalau bahasa sederhananya ya tadi murakkab itu jumlah. Jumlah atau syibhul jumlah, murakkab itu dalam bahasa nahwu. Nah, maka penjelasan definisinya yang al-lafdzu ya, fal-lafdzu jinsun, maka lafadz itu adalah jenis. Nanti kita bahas ada kulliyatul khams, ada jenis, ada nau' dan seterusnya. Jenis kalau bahasa biologinya ada genus. Jenis yashmulu jami'al alfaz. Yang jenis ini mencakup seluruh lafaz. Jadi kalau lafaz itu ya apa saja semua jenis lafaz. Ya. Ada alladzi itu lafaz, ada apa? Saburotun lafaz juga ya. Tetapi tidak sembarang lafaz ya. Di sini alladzi dalla yang menunjukkan. Jadi tidak semua lafaz kan menunjukkan makna kan? Lafaz apa yang enggak menunjukkan makna misalnya ya. Ya, lafaz kalau orang lindur misalnya, orang ngorok misalnya, kan tidak menunjukkan makna apa-apa, walaupun itu ada lafadznya. Itu yukhriju, bukan yakhruju ya. Kalau yakhruju keluar, kalau yukhriju mengeluarkan. Akhraja yukhriju al-lafdha alladzi la dalalatan lahu. Yang mengeluarkan lafadz yang tidak punya penunjukan makna. Wa huwa al-lafdhu al-muhmalu. Yakni lafadz yang muhmal, yang diabaikan, yang tidak menunjukkan, tidak masuk dalam definisi murakkab ini. Contohnya apa? Kadaizin maklubu zaidin. Seperti lafadz apa? Daiz. Apa daiz? Keterangannya di bawahnya. Daiz di situ adalah maklubu zaid, kebalikan dari zaid. Faham maksudnya? Yoji misalnya. Ada yoji. Kebalikan dari ijoy. Ya kan? Zahir kebalikannya apa? Zahir rihaz. Itu lafaz muhmal, tidak punya makna dia ya. Kemudian Ali ya, itu jadi Ali kebalikannya ya yil'a wa yil'i maklubu Ali. Jadi kebalikan dari Ali jadi ya lam ain. Itu kan la dalalata lahu, tidak ada penunjukan makna. Juz'uhu ya, juz'uhu itu harusnya komanya di sebelum Ali itu ya, maklubu Ali koma, baru juz'uhu mau koma lagi terserah di situ, komanya dipindah. Yukhriju al-lafdzal ladzi la juz'a lahu, alladzi dalla juz'uhu itu nanti mengeluarkan lafadz yang tidak punya bagian. Jadi lafadznya tidak ada bagian-bagian dari lafadz. Contohnya apa? Mithlu kafil khitab. Kaful khitab itu kan khitab tidak ada kafnya. Kemudian baknya al-jar. Jar tidak punya bak. Ya. Kemudian itu koma harusnya. Ala juz'i maknahu. Atas sebagian maknanya. Yukhrijul lafdzal ladzi bihi ajza'un walakin la yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Mengeluarkan lafadz yang
punya bagian, tetapi bagiannya itu ya tidak menunjukkan bagian dari maknanya. Sambil difahami ya. Contohnya apa? Muhammad. Fal mimu fi Muhammad la tadullu ala juz'i makna Muhammadin. Muhammad itu memnya Muhammad itu tidak menunjukkan bagian dari makna Muhammad. Kemudian wa mithlu Abdullah, seperti Abdullah itu alaman. Abdullah sebagai isim alam, bukan sebagai mudhof ilaih. Abdullah sebagai isim alam, tahu isim alam ya. Isim alam itu ya kata yang menunjukkan satu makna. Misalnya ya Abdullah ini bukan dilihat dia dari dua suku kata, tapi ini satu kata. Makanya i'rab tidak perlu dipersoalkan kalau itu isim alam. Kayak misalnya Sabilal Muhtadin misalnya. Sabilal Muhtadin kalau itu isim alam mau dibaca Sabilal Muhtadin, Sabilil Muhtadin ya. Kalau memang namanya begitu salah i'rab tidak apa-apa karena itu isim alam. Isim alam itu bebas saja. Ya. Siapa namanya ini El Destian siapa? Muhammad El Destian Haryadi. Itu kalau mau di i'rab kan susah. Gimana i'rabnya? Muhammad misalnya apa? Mubtada. Kan tidak begitu ya. Muhammad El Destian Haryadi itu satu kata dia, isim alam namanya. Abdullah sebagai alaman, sebagai isim alam. Fa kalimatu abdun, maka kata abdun la tadullu ala juz'i maknahu dalalatan maksudah. Kata abdun di sini tidak menunjukkan bagian dari makna Abdullah dengan maksud tertentu kalau dia dipandang sebagai isim alam. Faqad shara Abdullahi alaman ala syakhsi fahuwa lafdzun mufrad. Maka jadilah kata Abdullah itu sebagai isim alam yang menunjukkan seseorang, maka dia adalah lafaz mufrad ya, bukan murakkab. Jadi kalau dia dalam bukan isim alam bisa dia murakkab ya. Abdun itu satu, Allah itu satu. Paham ini penjelasan definisi murakkab? Ada pertanyaan? Kalau enggak dilanjut al-mufrad. Siapa baca? Coba. Bahrul kan baca, Bahrul alaman. Yadullu juz'uhu dalalatan maksudatan. Itu alaman ya, alaman, isim alam. Itu mestinya koma baru titik ya. Tapi paham aja maksudnya ya, atau koma-koma. Terus lanjut wa syarhu murakabi. Lanjut ya, yughni. Coba ditarjem gimana? Yang bagiannya tidak menunjukkan bagian maknanya. Bagian-bagian lafadz itu tidak menunjukkan bagian dari maknanya sebagai penunjukan yang dimaksud atau dalalatan maksudatan ya, penunjukan yang dimaksud. Terus ya sebagai isim alam dan penjelasan cukup yughni anil bayani huna, cukup untuk menjelaskan di sini ya. Jadi mufrad itu ya beda dengan murakkab. Kalau murakkab itu lafadz bagian-bagiannya menunjukkan bagian maknanya. Kalau mufrad itu bagian-bagian lafadz itu tidak menunjukkan bagian dari maknanya ya, dengan penunjukan yang dimaksud. Kalau kemarin contohnya apa? Murakkab misalnya Muhammadun alimun misalnya. Muhammad itu alim. Muhammad itu kan menunjukkan dari kata tadi secara keseluruhan Muhammadun alimun misalnya Muhammad itu alim. Nah, Muhammad itu menunjukkan dari keseluruhan maksud tadi yang mengatakan Muhammad alim. Alim itu juga menunjukkan bagian dari kata Muhammad itu alim. Tapi kalau Muhammadun, mem itu tidak menunjukkan apa-apa dari makna Muhammad. Mem ha itu kan bagian dari Muhammad, tidak menunjukkan apa maksudnya, tidak. Jadi makanya jangan kadang kita sering ada pendengar Islam itu apa? Oh Isa. Sin itu apa? Subuh misalnya. Ya tidak begitu. Jadi huruf hamzah, sin, lam, alif, mim jadi kata Islam itu bagian-bagian itu tidak menunjukkan makna dari Islam itu ya. Seperti itu ya. Islam itu mufrad ya.
mufrad. Jadi ndak usah dipecah-pecah huruf-hurufnya dimaknai sendiri, ndak. Gitu ya. Mobil kalau bahasa Indonesia ndak usah. Mobil itu artinya M itu apa, O itu apa. Ditafsiri gitu, itu dukun biasanya ya. Dukun namanya dihitung. Tiap huruf ada maknanya. Ndak begitu. Jelas saya rasa. Ada pertanyaan? Faham dah ini? Kalau ndak paham enggak kita lanjut. Faza paham lah. Kemarin awalnya saya bilang kalau ndak paham ndak usah ikut, ndak apa-apa nanti. Jadi yang ikut yang tertentu aja, kan ini enggak juga fardu ain enggak. Jadi kalau kira-kira bingung, baik menghafal kalian. Yang SMA atau yang angkatan pertama aja mungkin. Kalau yang lain itu jadi tambah pusing. Nanti kalau sudah cukup ininya baru kita ajari ya. Malam ini enggak apa-apa semua. Tapi di kitab ini sebetulnya kan enggak terlalu berat kan. Cuma memahami begitu. Sambil memahami kira-kira bahasa Arabnya ya. Yang kesulitan memahami bahasa Arabnya atau gimana? Bahasa Arabnya terjemahin sudah pusing, ditambah lagi memahami maknanya. Ya ini gunanya belajar di situ. Kalau kayak kajian fikih malam Selasa ya nyaman tinggal dengerin aja. Nggak sulit. Tapi ini pertama memang kesulitannya mungkin baca kitab seperti tadi memaknai kadaizin ya, maklubu zaid. Mencari kosakata daiz itu apa artinya? Di kamus ya sulit lah. Tapi di belakangnya kan ada maklubu zaid, kebalikan dari zaid. Z A I D. Kalau dibalik ya Z apa? Zai di fathah, ya di sukun, dal. Zaitun jadi daizun misalnya ya. Ya kayak ijoy jadi ijoy, yoji tadi. Fauzan tadi fauzan, nazuaf. Siapa lagi? Yang dibalik-balik sama itu siapa? Ana jadi Ana juga. Lah itu kalau kalian cari di kamus apa itu kebalikan itu, ya memang jadi maknanya jadi pusing mau cari itu. Kadang singkatan. Ada dulu di mana, di pondok Bati-Bati dulu itu. Teman-teman mahasiswa bikin jadwal, ada pesantren Ramadan, ada tulisan isoma. Isoma dia nyari bingung, isoma. Kalau asumu tahu asumu. Apa asumu? Asumu aku puasa. Kalau bahasa Jawa asumu itu kirem. Anjingmu. Asumu kan anjingmu. Lah kalau bahasa Arab cari isoma, apa isoma? Sekalinya singkatan. Susah mencari kalau gitu. Nah, di situ gunanya mikir kan. Sama seperti di awal kemarin ada Aflatun. Cari di kamus ya mungkin susah. Kamus-kamus ini. Karena itu nama orang, Plato, Aflatun nama orang. Apalagi Hegel apa itu di nyari ndak tahu ini apa, nama orang. Nah, latihannya begitu, belajar proses mikir itu ya kalau dapat kesulitan ya baru mikir. Kalau mudah-mudahan dengerin paham kayak denger cerita ya. Coba lihat film gitu kan sambil barabahan. Paham aja ceritanya film karena otak cuma sekedar nerima informasi. Nah, kalau kalian belajar baca kitabnya ini, meskipun ini pelajarannya mantik, belajar bacanya itu sudah otaknya mikir. Dari mikir itu berkembang, otak itu berkembang. Kayak olahraga juga lah. Ya. Olahraga itu kalau yang apa itu ada yang angkat berat, yang binaraga itu kan jadi kuat badannya. Karena apa? Latihannya apa? Semakin berat. Ya kalau tidak semakin berat ya biasa-biasa aja. Badan itu kayak gitu. Bahwa olahraga, bahwa ada sesuatu tantangan yang berat, fisik tambah sehat asal sesuai level. Nah, otak itu kinerjanya mirip. Semakin sering dipakai, mikir, walaupun mungkin tidak bisa, besok pikirkan lagi. Itu lama-lama pinternya di situ orang. Asal jangan dipaksa betul ya. Pikir, nanti kadang sampai tidur itu masih mikir itu ya. Bisa kita tidur berhenti kita. Tapi dalam tidur itu kerja otak masih jalan.
Makanya mau tidur membaca, ada Nabi adari berzikir supaya saat tidur itu masih jiwa kita itu masih dalam kondisi suasana zikir itu. Berpikir begitu juga. 2 pekan lalu saya ada kegiatan itu di Banjarmasin. Pulang tengah malam sampai rumah, tengah malam lebih. Kemudian karena minum kopi mungkin ya, jadi agak susah tidur. Jam 1 malam ya, siap-siap tidur. Kemudian rupanya tidur itu ternyata masih melanjutkan kegiatan. Jadi mau istirahat itu tidak bisa full ya, karena dalam tidur itu masih ada kegiatan itu berlanjut. Manusia kadang begitu. Tidur pun bisa kadang proses berpikir itu berlanjut. Otak itu di bawah sadar, sehingga kadang persoalan bisa terselesaikan. Bangun tidur selesai persoalan. Nah, jadi jangan sedih, nikmati aja. Kita lanjut bahasan berikutnya. Qalal musannif musta'malul alfazi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu fa awwalun ma dalla juz'uhu ala juz'i maknahu bi aksi ma tala. Nah, ini penggunaan lafadz dari sisi adanya lafadz itu ada kalanya murakkab, ada kalanya mufrad. Nah, yang murakkab itu adalah madalla juz'uhu ala juz'i maknahu, yang sebagian dari isi lafadz itu menunjukkan bagian dari maknanya. Kebalikan dari yang pertama yang mufrad. Kita lanjut ke aqsamul mufradi bi'tibari maknahu. Ini dirinci, mufrad itu dibagi-bagi ya, pembagian mufrad dari sisi maknanya. Ada apa itu? Geng motor kah? Iya, Vespa. Hah? Kalau geng Vespa mau nyumbang beras kayak kemarin. Apa? Bukan geng, apa namanya? Kelompok motor kan itu. Ya, dibaca siapa? Taki. Gimana? Ya itu ya. Ya nun qaf sin mim. Kenapa di kulli ya ditarjim ing qasama, yang qasimu apa artinya? Terbagi. Siapa yang terbagi? Fa'ilnya yang terbagi siapa? Mufrad. Makanya dibaca mufradu. Yang qasimul mufradu. Mufrad itu terbagi. Terus apa bi'tibari? Nanti buka kamus, kalau di itu ada kamus ini ya, Arab Indonesia di HP santri ada kan? Ada. Install nanti ini. Tapi nanti pinjem HP-nya untuk lihat kamus. Lebih mudah dari kamus Munawir. Ya, kamus Munawir kan susah. Kalau saya paling sering pakai kamus ya kamus ini. Ini enggak dapat, cari yang Al-Ma'ani Arab ke Arab. Tapi ini sudah ada Arabnya nih. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamus dalam satu aplikasi. Termasuk kamus Al-Mu'asirah, kamus kontemporer, tapi masih Arab ke Arab. Kata Arab diterjemahkan dalam bahasa Arab. Kamus Mu'jamul Ghani, ya, Arab ke Arab. Mu'ajimul Arab, masih Arab ke Arab. Jadi kalau enggak ketemu Arab Indonesia, cari Arab ke Arab. Nanti Arab ke Arab kan ada kosakatanya mudah kita paham. Nah, terus ada kamus Al-Mufid. Al-Mufid itu nanti contoh-contoh penggunaannya ada di situ. I'tibar itu artinya bisa mempertimbangkan atau memikirkan, mempertimbangkan. Jadi ing qasama yang qasimul mufradu bi'tibari makna. Mufrad itu dengan mempertimbangkan maknanya atau mempertimbangkan maknanya ya. Mempertimbangkan maknanya itu terbagi ila kulliyin wa juz'iyyin, terbagi menjadi kulli dan juz'i ya. Yang kita bahas awal itu lafadz ada murakkab, ada mufrad. Mufrad itu ada kulli, ada juz'i. Nanti kulli itu ada 5 tadi bahasanya. Nanti yang 5 itu cabangnya ada banyak ya kayak gitu. Makanya ketika kita bahas ini jangan lupa yang asalnya tadi. Lafadz itu nanti ada bicara dalalah, ya, dalalah lafziyah, ada wad'iyah, ini yang kita bahas. Sehingga kalau dirunut-runut dari aqsamu ilmil hadis kemarin ya, yang ada tasawur, ada tasdik, itu cabang-cabangnya ke bawah sampai sini. Lanjut. Siapa ada yang nangis ya? Orangnya kucing ya? Lain. Lanjut. Kulli al-kulli wal juz'i. Siapa?
Zair. Itu fi'il sodako ya. Ya, kathirina. Ya, insanin. Yasduku ala fardin fayasduku ala Muhammadin nun wa ahmada wa aliyin. Itu bacanya alif lam kha, itu ila akhirihi. Singkatan ila akhirihi, alif lam kha. Kalau kita itu ya DLL dan lain-lain. Ya kan? Kalau DST ya, DST dan seterusnya ya, dan seterusnya. Terus wa mislu hayawanin yasduku ala kulli fardin min afrodin insan khail bighal atau baghal itu. Baghal. Wahakadha. Ya, bisa narjim. Bighal atau baghal itu ya. Baghal. Nah ini cari ya. Al-qurra, al-khail wal hamir, al-bighal. Bighal ya. Bighal itu anaknya kuda dengan keledai. Apa? Lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai, itu baghal kalau bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya bighal. Bighal itu jamaknya, mufradnya baghlu. Bighal itu jamak dari al-baghlu, yakni peranakan kuda dan keledai. Apa hasil kawin kuda keledai lahirnya bighal. Kayak itik dengan entok hasilnya untuk itu ada serati itu ya, ada mentok, ada bebek ya, ada serati apa itu. Nah, bighal ini itu. Jadi terbagi mufrad itu dengan mempertimbangkan maknanya terbagi jadi dua, yakni kulli dan juz'i. Al-kulli huwa ma sadaqa ala kathirina. Kulli itu adalah apa saja yang sadaqa ala itu membenarkan atau apa? Yang mencakup bisa juga ya. Bahasa kalau di kamus ini bisa maknanya banyak ya. Bisa yang absah digunakan, bisa juga lah. Yang absah digunakan untuk banyak hal. Atau bahasa lainnya kulli itu adalah yang mencakup banyak hal. Kulli. Bahasa kita kulli itu ya komprehensif ya. Cari kalimat yang mudah. Kulli itu bahasa Indonesianya apa? Kulli. Ya, komprehensif, komplit, menyeluruh, keseluruhan. Kulli. Tapi kalau bahasa di mantik nggak usah diterjemahin. Kulli ya kulli. Kulli juz'i, nanti ada umum, ada khusus ya. Nanti beda kulli dengan umum, beda. Kalau kulli itu dia ya tadi, bagian yang dia mencakup keseluruhan, yang absah digunakan untuk banyak hal. Seperti apa? Ka insanin, seperti contoh insan, manusia. Fa innahu yasduku ala kulli fardin min afrodil insan. Maka kata manusia itu betul ya, menunjukkan setiap satuan dari satuan-satuan manusia. Itu bisa disebut insan. Fayasduku ala Muhammadin annahu insan. Maka benar digunakan untuk menyatakan Muhammad. Jadi Muhammad itu manusia. Ahmad itu manusia. Ali itu manusia. Faqih, hafidh, siapa lagi? Zahir, Taqi, Fikar, semuanya itu kan tercakup dalam kata manusia. Jadi manusia itu kulli karena dia betul mencakup semua hal tadi. Itu kulli. Ya mudah kan? Wa mithlu hayawan, seperti juga kata hewan. Fa innahu yasduqu ala kulli fardin min afradil insan wal khail wal bighal ila akhirih.
Maka betul juga digunakan untuk setiap individu dari individu manusia, ya, kemudian kuda, bighal dan seterusnya. Wa hakadza kullu kulliyin fa innahu yuqalu ala katsirin. Demikianlah setiap lafat yang kulli, maka dia bisa digunakan, ya, untuk menyebut banyak hal. Kalau hewan itu ya bisa ayam, manusia, itu kan semua masuk dalam kategori atau genus hewan. Bedanya nanti hewan dengan manusia itu berpikir, hewan enggak, gitu aja. Kalau dalam mantik, makanya dikatakan al-insan hayawanun natik. Manusia itu kan hewan yang berakal. Dalam ilmu logika, ya. Walaupun nanti ini ya banyak menuai kritik, manusia enggak rela dimasukkan dalam jenis hewan, itu enggak rela. Kata makhluk misalnya, kalau makhluk lebih umum lagi, mencakup semua hal. Nah, jelas ini saya rasa. Itu kulli. Lanjut, ini sudah jam 21:08. Saya mau ada rapat jam 8:30. Qasamal aqdamiyun al-kulliyya min haitsu wujudu afrodihi ila salasati aqsam. Orang-orang bahari itu membagi kulli dari sisi adanya satuan-satuannya itu menjadi tiga jenis, 3 bagian. Al-ula malam yujad minhu syai'un. Yang pertama adalah bagian kulli yang tidak ada darinya sesuatu pun. Yang kedua ma wajada minhu wahidun faqat. Apa yang ada di dalam kulli itu satu saja. Kemudian yang ketiga ma wajada minhu afrodun. Ya, kulli yang di dalamnya itu ada banyak satuan-satuannya. Jadi ada kulli begitu. Apa contoh kulli yang Kulli yang itu di bawahnya nanti ada keterangan. Sumaja al-mutaakhiruna wa qassamu al-kulla wahidin minas salasah ila qismaini. Kemudian ulama belakangan itu datang dan mereka membagi setiap satu dari 3 ini menjadi 2 bagian. Jadi kulli itu nanti bisa jadi 6 karena 3 tadi masing-masing dibagi 2. Yang al-awwal, ya, alif yang A, malam yujad minhu syai'un wa yastahilu wujuduhu. Kulli yang di dalamnya tidak ada sesuatu pun dan mustahil adanya. Mislu ijtima'in naqidaini, seperti berkumpulnya 2 hal yang kontradiksi. Wa syarikul bari, dan sekutu bagi al-bari yakni Allah Ta'ala. Yang B malam yujad minhu syai'un wa yumkinu wujuduhu. Ya. Sesuatu itu kulli enggak ada dia, tapi mungkin wujudnya. Seperti apa di sini? Ya, kajabalin minaz zahab. Seperti ada gunung dari emas misalnya. Adalah, ya. Ada, ya. Kemungkinan ada gitu. Tapi kan enggak ada. Enggak ada, kenyataan yang kita lihat mungkin enggak ada ketemu, tapi kemungkinannya ada. Kemudian apa? Ghul itu apa? Ghul itu hantu. Ya, bukan hulek. Ya. Ghul wal ghuli. Kemudian anqa, ya. Anqa itu apa? Adanya anqa itu anqa'u mughribun, ya. Ada binatang yang berkepala dan bersayap seperti garuda dan berbadan singa. Anqa. Itu enggak ada. Ada kata hantu. Atau tadi ya anqo itu ada, lafadznya ada kan, tapi isinya kan enggak ada. Binatang singa punya sayap. Kalau kita ada dulu kisah kuda sembrani, kuda yang bisa terbang, lafadznya ada. Kalau ada jenis-jenis hewannya mungkin ada gitu, tapi kan enggak ada, ya cuma memungkinkan aja dalam khayalan. Nah, kalau dulu ada itu buruk itu digambarkan kuda, ya. Kepalanya ini wanita cantik dan ada sayapnya. Jadi wanita cantik, ya, badannya kuda bersayap. Ya itu enggak ada realitasnya begitu, enggak ada. Ya cuma ada dalam khayalan. Ya, enggak usah dihayal-hayalkan. Itu nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya dan bermanfaat. Dibaca dululah, ditarjem apa yang kesulitan,
lihat di kamus. Nanti dapatnya banyak, insya Allah bukan sekedar konsepnya ini, tapi bahasa Arabnya dapat, ditambahi kosakata. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan baca doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.